terserah mau diakui di universitas manapun, terserah. Yang saya minta, bisa kau tidak membuktikan Tuhan kau tuh ada secara empirik? Bisa nggak kau buktikan fakta empirik? Misalkannya, oh terbukti ternyata Yesus itu adalah seorang tokoh pada abad pertama, dibuktikan ditemukan bukti arkeologinya. Seperti Nabi Muhammad tuh punya situs makam. Dan kau tahu dalam ilmu arkeologis, ilmu arkeologis itu menerima makam sebagai situs loh. Nabi Muhammad tidak ada satupun orang yang bertentangan tentang makamnya ada di mana. Dan kalau kau belajar arkeologi, situs makam itu termasuk situs. Nah, sekarang ku minta sama kau, apa yang ku bilang tadi? Kau bisa bahasa Indonesia. Makanya kalau naik ke komal saya, mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar dulu. Yang ku minta adalah bukan pengakuan seorang profesor dan doktor Tuhan kau tuh ada. Karena rata-rata orang Kristen juga ada yang mengaku profesor dan doktor, dan dia mengakui Tuhan kau ada. Kalau begitu juga profesor dan doktor kami juga mengakui Nabi Muhammad ada. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kau tunjukkan bukti empiris keberadaan Tuhan kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Yes, siap. Bentar dulu ya, aku ambil handphone dulu ya. Ininya. Jangan kau pakai ChatGPT ya. Kalau kau pakai ChatGPT, mending aku diskusi sendiri sama ChatGPT. Aku pakai itu kok, tenang kok Kak. Pakai penelitian diakui 50 kampus top dunia, tenang. Ya, aku tunjukin ya Kak dari Mendar. Ini dari Martin Goodman, A History of Judaism. Bukunya nih di Princeton University Press, Princeton Oxford. Bentar dulu. Kalau ngomong pelan-pelan biar jelas. Kau tengokkan bukunya itu kau dapat dari mana? Buku itu Dari buku itu. apa? Kau perlihatkan dulu sama kami. Kita di sini teman-teman ya, kita membuktikan bahwa Yesus ini tokoh fiktif atau tokoh empirik teman-teman ya. Dan saya juga akan membuktikan Nabi kita adalah tokoh yang empirik, terbukti ada. Nah, Ini dari Princeton University, Uni. Oke, terus penulisnya siapa? Itu apa? Buku kah, jurnal kah, atau apa? Ebook Kak. Iya, buku online, buku PDF. Yes. Oke, penulisnya siapa?
Martin Goodman. Siapa dia? Namanya siapa? Namanya gimana? Martin? Goodman Martin? ya. Martin Goodman. Martin apa? Martin Goodman nih. Martin Goodman. Ya, profesor dia. Namanya Martin Goodman. Nah, dia yang bikin buku ini. Iya. Coba kau lihat kan sampulnya dulu. Martin Goodman. Kita baca dulu teman-teman ya. Nih, sistem sampulnya. Bentar. Martin Goodman atau Morris Goodman adalah seorang penerbit Amerika yang menerbitkan majalah pulp, majalah ukuran diges. Mood Goodman yang kemudian mengadopsi nama Martin. Mana? Jadi mana? Yang benar tuh Martin Goodman tuh yang di Torah, itu di Torah bukan kok sumbernya. Namanya, saya butuh spill namanya. Betul, Martin Goodman, Universitas Oxford, thetorah.com. Martin Goodman. Nih kakak, nih sumbernya. Coba nih. lihat. Tunggu dulu, saya cross check dulu. Saya gini ya, orang Kristen itu terbiasa berbohong, jadi saya tidak percaya sama sekali. Percaya kepada kalian itu sama saja percaya bahwa saya ini laki-laki. Kalian tuh pendusta, lidah kalian tuh beracun. Karena kalian adalah orang-orang yang dihalalkan berdusta dalam segala hal. Maaf ya, itu fakta. Memang sudah banyak. Bukan ke agamamu. Coba. Oh, kalau agama saya cuma dalam 3 hal yang boleh berbohong. Kalau kalian dalam segala hal. Mana ayatnya? Kan Paulus mengatakan kalau karena dustaku kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Demi kemuliaan Tuhan kalian boleh berbohong. Itu fakta. Oke, apa yang mau kau lihatkan di situ? Ya, di situ nih. Itu kan tadi saya udah tunjukin profesor studi Yahudi kan itu. Ya, terus apa yang mau kau lihatkan? Bukti empirik tentang Yesus. Yes, bisa. Silakan. Nih, Jesus and Paul ya. Nih, ini mah. Apa di situ dikatakannya? About that time there lived Jesus, a wise man, if indeed one out to call him a man, for he was one who wrought surprising feats and was a teacher and of such people, and accept the truth gladly. He won over many Jews and many of the Greeks. He was the Messiah Christus. When Pilate, upon hearing him accused by men and Apa itu? Apa? Poinnya apa? Kata si profesor itu apa? Kata profesor itu apa? Tuhanmu ada secara empirik gitu. yes, dia sudah menangkan Buktinya banyak apa? orang. Buktinya Yang apa? ini ya. Nih, makanya saya Kau bacain dulu. ngerti arti empirik nggak? Mengerti Ya, arti bukan. empirik? Ya diakui nih ya, bukunya ini kan kuat karena ditulis profesor, Saya diakui tanya oleh- gini loh, di sini kita bicara bukti empirik. Kau tahu gelar profesor itu bisa dicabut kalau dia berbohong, tahu nggak? Profesor itu tidak menghilangkan dirinya bisa berbohong. Seorang profesor dan doktor itu kan berarti dia pasti benar setiap ucapannya. Dengar dulu, loh, terserah mau diakui di universitas manapun terserah. Yang saya minta, bisa kau tidak membuktikan Tuhan kau tuh ada secara empirik? Bisa Ini nggak banyak. kau buktikan fakta empirik? Misalkannya, terbukti ternyata Yesus itu adalah seorang tokoh pada abad pertama, ditemukan bukti arkeologinya. Seperti Nabi Muhammad tuh punya situs makam. Dan kau tahu dalam ilmu arkeologis itu menerima makam sebagai situs loh. Nabi Muhammad tidak ada satupun orang yang bertentangan tentang makamnya ada di mana. Dan kalau kau belajar arkeologi, situs makam itu termasuk situs. Nah, sekarang ku minta sama kau, apa yang ku bilang tadi? Kau bisa bahasa Indonesia. Makanya kalau naik ke komal saya, mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar dulu. Yang ku minta adalah bukan pengakuan seorang profesor dan doktor Tuhan kau tuh ada. Karena rata-rata orang Kristen juga ada yang mengaku profesor dan doktor, dan dia mengakui Tuhan kau ada. Kalau begitu juga profesor dan doktor kami juga mengakui Nabi Muhammad ada. Bukan itu Diakuinya. maksudnya. Maksudnya adalah kau tunjukkan bukti empiris keberadaan Tuhan kau. Ini orang ini Tadi saya agak nggak normal ini. Gini loh, kalau kau bilang seorang profesor mengakui keberadaan Yesus, profesor, doktor, seluruh yang beragama Islam mengakui Nabi Muhammad itu eksis. Bukan ada itu. diakui di 50 kampus Saya dunia ini. apa ini?
Orang yang membuat Nobel itu juga Kristen. Lalu kau pikir ketika Nobel diberikan, maka pasti orang yang diberikan Nobel ini adalah orang yang berkontribusi buat peradaban. Uskup Belo diberikan Nobel justru mencabuli anak-anak. Jadi walaupun diakui oleh seluruh fakultas orang Kristen, kami bukan itu patokan kebenarannya. Patokan kebenaran kami adalah kau tunjukkan bukti empiris Tuhan kau. Mas ambil alih dulu deh, ambil alih dulu deh, ntar telepon dulu deh. Oke, baik. Assalamualaikum jami'an. Berarti gini, kalau semisal kau membawa satu jurnal daripada seorang profesor, ya, yang mana kamu mengatakan bahwasanya ini loh data bahwasanya Jesus itu pernah ada, sedangkan yang kami minta itu bukti empirik. Kalau misal kamu mau mengatakan bahwasanya Rasulullah ini fiktif, kamu tahu nggak Michael Hart? Tahu nggak? Dia pernah nulis dalam buku dia tentang apa? Subjektif. Michael Hart Objektif? subjektif itu. Di sini kamu mengatakan bahwasanya dia seorang profesor. Oke, kamu mengatakan kamu mengambil apa? Dalih daripada profesor kan kayak gitu ya. Maka kenapa kamu membantah ketika ada profesor juga yang bahkan bukan orang-orang apa, yang bahkan bukan orang Islam sendiri? Fokus kepada orang ini, kebohongan yang dia katakan bahwa dia bisa buktikan Tuhannya ada secara empirik, bukan pendapat para profesor. Kalau pendapat para profesor, bahkan kan kau sendiri kan percaya. Orang-orang yang bernama si Flavius Tacitus mengatakan Tuhan kau ada. Pertanyaannya, Tuhan kau itu yang spesifik anak Maria itu mana bukti otentik secara empiriknya keberadaannya? Itu yang kita bahas. Kau baca ini, mana fakta penyalipan? Baca judul nih. Ngerti nggak bahasa Indonesia? Mana? Apa? Apa yang kau kasih? Yes, ini buku yang diakui 50 kampus top dunia, Unik. Mau diakui, kayak nggak diakui. Pertanyaan kami, empiriknya apa? Ngerti nggak bahasa Indonesia? Empirik 50 kampus top dunia. Apa arti empirik? Arti empirik apa? Sesuai dengan pengujian. Arti empirik apa? Sesuai dengan pengujian. Apa sudah diuji? Sudah diuji Tuhan kau itu keberadaannya? Lah udah diuji. Metode apa? Metode apa? Metode apa yang dipakai profesor itu menguji keberadaan Tuhan kau? Loh, Unik emang udah lebih pintar dari Princeton, Unik. Loh, saya tanya, metode apa yang digunakan oleh profesor itu menguji keberadaan Tuhan kau? Metode apa? Kenapa ad hominem? Kenapa orang Kristen kalau nggak mampu menjawab argumen langsung nyerang pribadi? Yang kutanya adalah kalau kau paham yang kau bawakan datanya itu, metode apa yang dibawa profesor kau itu dalam menguji keberadaan Tuhan kau? Kalau kami bisa menjawab, metode apa yang digunakan umat Islam membuktikan nasabnya ini betul atau tidak? Ada metodenya. Contoh, kami akan menunjukkan bahwa ini adalah pendapat yang mutawatir. Itu metode. Kami akan mempertanyakan sanadnya, itu metode. Kutanya sama kau, profesor kau tuh mengakui Tuhan kau ada, metode apa yang digunakan meneliti keberadaan Tuhan kau sehingga itu bisa dikatakan empirik? Loh, itu kan udah dibilang itu catatan definisi. Apa ini Kristen ini? Kutanya sekali lagi, kau tahu tidak apa yang disebut dengan empirik? Belajar dulu. Makanya kau punya ChatGPT udah kau bayar, nggak ada gunanya. Enggak, udah pakai. Ya apa metode apa yang digunakan kampus itu? Kampus yang mengatakan buku itu diakui oleh seluruh dunia. Taruhlah planet Mars dan planet Jupiter mengakui buku itu. Pertanyaanku cuma satu, metode apa yang dipakai profesor itu membuktikan keberadaan Tuhan kau? Metode cocokmologi, congortologi, atau apa? Kalau kau ditanya, kau tanya sama aku, metode apa kau membuktikan Nabi Muhammad ada? Kami pertama, ilmu sanad itu. Kau tahu ilmu sanad? Nggak tahu kau kan ilmu sanad kan? Disusun untuk kepentingan politik ya, Uni. Al-Quran udah kabur kau, udah mencret kau di sini. Sok tahu, kau udahlah sok-sokan. Lalah banyak kan cerita kau. Kau tadi sok-sokan ke atas menunjukkan Tuhan kau ada secara empirik. Nyampe di sini kau nangis. Mana bukti empirik Tuhan kau? Tunjukkan. Tunjukkan mana bukti Tuhan kau empirik. Nenek moyang kau aja nggak empirik. Tunjukkan bukti Tuhan kau tuh ada. Apa buktinya? Apa? Ya udah. Apa arti empirik? Ya sesuai dengan pengujian. Dari mana si Flavius Josephus tahu kalau Tuhan kau ada? Ya karena dia mencatat itu catatan apa? Dari mana dia tahu? Bukan kenapa dia tahu, karena dia mencatat. Bahasa Indonesia aja kau nggak ngerti. Ini pula kau jadi orang ini. Bahasa Indonesia aja kau nggak ngerti. Ditanya dari mana dia tahu? Kok karena kau jawab? Kalau karena itu mengapa? Bagaimana? Yang ditanya itu dari mana si Flavius itu tahu Tuhan kau ada? Karena itu itu apa? Kok karena itu. Kalau ditanya Unrifa dari mana tahu kalau Nabi Muhammad ada? Sirah Nabawiyah itu sumber namanya. Dari mana Sirah Nabawiyah? Siapa yang menulisnya? Ibnu Hisham tahu dari mana? Ibnu Hisham. Gitu caranya kalau ngomong. Ini laki kok kayak cewek.
Makanya jangan sok-sokan naik ke sini. Saya sudah bilang, kalau kau mau diskusi dua arah sama saya, tunjukkan kalau kau intelek. Modal ChatGPT sok pula gayanya. Makanya orang songong kayak kalian ini NPD, Narcissistic Personality Disorder, nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Ketika ditanya metode apa yang dipakai, apa ini? Apa bukti kalau Tuhan kau tuh ada? Ya kan saya tadi udah tunjukin catatan Flavius. Apa bukti? Tahu apa bukti itu tahu apa? Apa objek buktinya? Contoh, apa bukti Nabi Muhammad ada? Situs makam, situs arkeologi itu. Apa bukti Nabi Muhammad ada? Manuskrip Al-Quran yang hanya datang otoritasnya dari Nabi Muhammad sendiri. Kalau kau mampu buktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran itu datang dari banyak orang, silahkan buktikan. Kau bantah. Kitab kau muncul dari banyak orang. Nggak usah kau lari ke politik kemana-mana, mencret kau. Kau tunjukkan bukti empirik Tuhan kau ada. Kalau nggak ada berarti Tuhan kau fiktif. Ku ganti judul di sini, Yesus fiktif menurut Ovid. Wah, ini saya buktiin nih Al-Quranmu tuh. Tunjukkan bukti kalau Tuhan kau ada. Kok lari ke Al-Quran kau? Kami punya manuskripnya. Tunjukkan bukti Tuhan kau ada secara empirik. Oh, tadi saya udah tunjukin. Mana? Apa buktinya? Apa bukti? Ya tadi udah ditunjukin. Apa tadi? Enggak, kita harus menunjukkan kebotolan kedunguan anak ini di sini. Orang-orang yang songong itu harus kita permalukan. Kenapa? Biar mereka itu enggak lama-lama dengan kesongongannya. Saya tahu orang ini songong sekali. Yang kutanya itu bukti empirik Tuhan kau itu keberadaannya. Kutanya bukti empiriknya, bukan pendapat para ahli kalau Tuhan kau tuh ada. Kamu berarti kamu nggak ngerti empiris, pantesan dia. Apa arti empirik? Apa arti empirik? Jawab, jelaskan. Pengujian langsung loh. Apanya yang diuji? Apa objek yang diuji ketika membuktikan Tuhan kau ada? Kolornya, celana dalam yang diuji. Catatannya banyak nih. Apa? Catatan tentang siapa? Tentang Yesus. Siapa yang mencatat tentang Yesus? Siapa? Nih banyak atau dari Polimedia. Sebutkan satu, kau angkat satu yang paling punya otoritas menceritakan tentang Tuhan kau. Bawa ke sini. Silakan. Itu pendiri Protestan yang bilang Yesus itu Regina itu yang dia. Nih dari Yale University nih ya. Sedikit ya. Ini seorang masuk sedikit ya. Ini ISBN-nya ini. Hei, bentar. Apalah ISBN yang kutanya itu bukti empirik Tuhan kau. Lanjut Asran. Kalau dongeng, itulah kalau agama dibangun dari kebenaran. Lanjut Asran. Gini dulu, Kon. Berarti kalau misalkan kita berbicara tentang empirik, maka kita harus mengetahui dulu apa itu empirik sih. Empirik itu merupakan satu pengujian itu berdasarkan dengan pengalaman, percobaan ataupun pengamatan yang diperoleh melalui indera manusia, itu empirik. Rasulullah itu ada makamnya, surat Rasulullah itu ada stempel khusus daripada Rasulullah. Sedangkan kau ditanyakan tentang Tuhanmu, mana bukti secara empirik Tuhanmu? Minimal kuburnya atau enggak? Kau bilang dia disalib, mana apa? Minimal itulah apa namanya? Paku salibnya gitu. Biar ada bukti secara yang bisa dilihat secara indrawi manusia, itu dikatakan secara empirik. Rasulullah ada surat bahkan surat saya katakan ya, surat yang memiliki stempel daripada Rasulullah SAW langsung. Situs bersejarah Rasulullah ada. Apa kayak gitu? Iya. Rasulullah ada rambutnya, bahkan sampai sekarang ada. Kalau dites DNA, fix itu Rasulullah SAW. Kalau misalkan kita berbicara tentang data empirik tentang Rasulullah SAW, coba kamu lihat tentang itu kalau ngelawan orang gila kayaknya jangan terlalu serius dah. Iya. Gini ya, Gila, kau gila. belajar ya. Coba Uni buka Belajar. apa ini Uni? Uni, coba buka tentang yang saya ingat dokumen papirus itu ada tuh. Bukti empirik keberadaan Rasulullah, dokumen papirus itu ada. Kalau kami cuma meminta bukti empiris yang bisa dilihat secara pengamatan indrawi manusia tentang Tuhanmu, ada enggak? Maka kalau Nggak ada, yaudah, Tuhan kau berarti kayak hantu. fiktif berarti. Fiktif Kalau tidak Tuhannya. bisa dikatakan secara apa? Dikatakan secara apa? Tidak bisa dibuktikan secara empirik. Kalau misalkan kamu mengatakan bahwasanya hal yang tidak bisa dibuktikan secara empirik itu merupakan seorang fiktif, maka ya gitulah. Karena kami tidak pernah ini mengatakan- dipercaya siapa? Yesus disalib gak Tuhan Bapa atau karena bukan iblis? Dia bilang kayak gini. Dia bilang kayak gini. Rasulullah SAW itu merupakan sosok yang fiktif katanya. Maka kita Iya, uji secara empirik jelas. di sini. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwasanya Rasulullah itu fiktif? Sirah Nabawiyah ada yang menceritakan bahwasanya sebelum kelahiran Rasulullah sampai sesudah kewafatan Rasulullah tercatat semua manuskrip Sebenarnya Al-Quran. orang-orang kayak begini tuh dia apa yang dia ngomongin dia nggak tahu apa yang dia ngomongin, jadi jangan terlalu forsil di situ.
karena memang dia nggak ngerti apa yang dia ngomong sama kentut juga dia nggak tahu tuh sama-sama tuh. Iya. Penting bunyi. Kita kejar dulu Bang Mes ya. Kita kejar dulu. Coba buktikan secara empirik keberadaan Tuhanmu minimal ku minta ya. Palang salibnya ataupun enggak ini paku salibnya. Coba Ini buktikan. aja Asran, Uni cuma minta satu. Coba tempat kelahirannya aja. Nah itu daerahnya kalau Nabi Muhammad jelas tuh tempat kelahirannya ada. Bahkan tempat beliau hijrah tuh perjalanannya ada. Nah kita tanya Yesus ini punya rumah nggak dulu? Atau dia menggembel? Kalau menggembel berarti dia nggak punya rumah. Nabi Muhammad ada rumahnya sampai sekarang. Nah ada nggak rumah Tuhan kau dulu? Itu harus ada itu. Tanggal lahirnya aja nggak ada. Nabi kami jelas tanggal lahirnya ada. Ditanya kau bawa profesor Karesteng. Apa yang dikatakan profesor Karesteng itu? Ada bukti empiriknya. Apa yang kau tunjukkan ini? Apa ini? Pisau cukurnya ada. Ada pisau cukurnya. Apa? Kecapnya. Apa ini? Kau bawa apa? Kau bawa apa di sini? Kau disuruh buktikan Tuhan kau tuh eksis. Malah kau nyerang Al-Quran di sini. Itu bukti kalau kau nggak mampu tunjukkan Tuhan kau eksis. Minimal kau tunjukkan bahwa oh iya Tuhanku itu punya keluarga dulu. Masih ada keturunan si Yakobus, siapa gitu sampai sekarang. Nabi Muhammad jelas keberadaannya ada nasabnya sampai kepada Habaib. Nah Tuhan kau apa? Bukti empiriknya ada. Banyak tokoh yang mengatakan kalau dia itu tokoh mitologi kok. Kubuktikan nanti diakui pula sama sarjana-sarjana lain. Dikatakan tokoh mitologi. Jadi gitu, ngomong banyak bacot. Iya, saya akan buktikan Tuhan saya ada secara empirik. Apa yang kau bawa? Pengakuan iman kau bawa. Agak lain kau Iya, tengok. betul. Bahkan kalau kami ya diuji secara dirayah dan nihayah ya, kami bisa membuktikan ya silsilah Rasulullah SAW sebelum Rasulullah sampai sesudah Rasulullah bisa kami buktikan adanya. Jesus bisa nggak? Alah itu Nggak karena ada. kampusmu tuh kampus jelek aja, makanya di seolah Kampus jelek. Kau bilang bapak moyang kau, bapak kau yang busuk. Turun kau setan. Biadab kau. Uni, Anak ini dajjal kau. Dia ini Uni udah pernah serang kaliin di mana? Di tempat Bunda Reva. Coba tengok. Anak ini Uni cuma pengen main-main aja karena anak ini nggak ada. Anak ini udah lama, kita udah tahu kalau anak ini ular beludak. Uni jijik nengok dia itu. Sok-sok orang Kristen itu rata-rata tuh begitu. Mereka tuh cuma pengen dapat tempat di sekitar kita. Kenapa? Mereka tuh nggak diterima tempatnya. Uni cuma pengen main-main aja. Dia sok-sokan tadi membuktikan Tuhannya ada secara empirik. Jalan Bisa ngangkang. terbuktikan. Kalau ada Tuhannya secara empirik, jalan pakai kaki aku ya. Jalan pakai tangan aku serius 2 kilometer keliling Ternate aku. Kalau ada bukti Tuhannya empirik, jalan pakai tangan aku keliling Ternate aku, nggak usah kalian bantu aku, pegangin aja kakiku. Aduh, Allah. Kok bisa ya Tuhan, orang seperti Yesus itu kok nggak punya apa peninggalan apa? Nggak ada peninggalannya, karena dia itu dianggap sebagai oknum dulu. Nah kalau Nabi Muhammad ini memang jadi ketika Nabi Muhammad itu memimpin, beliau itu diakui sebagai khalifah, jadi beliau tuh ditokohkan, makanya tuh beliau dianggap sebagai tokoh. Tapi kalau Yesus ini orang yang kayak hilang nggak jelas gitu, tiba-tiba muncul gitu loh. Jadi dia bukan tokoh peradaban tapi oknum peradaban, karena menurut Yahudi dia tuh orang yang harus dimusnahkan itu loh. Tuhan kau secara empirik kau buktikan. Kalau kau bisa buktikan Tuhan kau empirik, kau pakai celana dalam di kepala aku, serius. Sambil live 3 jam. Apa yang mau kau minta? Jungkir balik aku 10 kali, atau berenang aku dari Ternate ke Tidore. Nabi Muhammad pula tokoh dongeng. Paulus kau tuh tokoh dongeng, nggak tahu bapaknya siapa. Kau kerjaan kau nyerang Islam aja. Kau pergi kau lari ke Jerman sana biar disodok pantat kau sama orang-orang Kristen Jerman. Itu anak itu dia lagi keberadaan Rasulullah. Ini salah satu bukti empirik keberadaan Rasulullah SAW. Di sini tercantum apa? Di sini banyak tercantum bahwasanya silsilah Rasulullah SAW ya dari beliau sebelum lahir sampai kewafatan beliau. Dan kami dari sini juga bisa menghafal bahwasanya silsilah Rasulullah itu bisa kami jelaskan, kami terangkan. Daripada Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam SAW, bahkan dari Nabi Muhammad sampai ke Habib Umar kami hafal. Ya, bukan kayak kalian yang tidak ada bukti secara tidak bisa dibuktikan secara empirik. Kau naik di sini diminta bukti secara empirik. Tuhannya nggak ada, Ini bukti bisa. keberadaan Rasulullah. Situs bersejarahnya ada, ya.
Bahkan manuskrip bukan manuskrip ya, bahkan surat-surat tertua yang ditulis oleh Rasulullah SAW yang dikirimkan kepada raja-raja dulu, yang ada stempel Rasulullah SAW, ada sampai sekarang masih ada. Bukti DNA ya, rambut Rasulullah sampai sekarang masih ada. Itu masih kau bilang dongeng? Kuburan Rasulullah. Iya, dia tuh Tuhan kan mana? orang Oten ini kan gini loh. Oten ini Tuhannya nggak jelas, makanya dia tuh pengen menyamakan premis gitu loh. Karena Tuhannya nggak jelas, Tuhannya aja di kampung halamannya aja Tuhannya nggak diakui. Gimana mau dikatakan sebagai tokoh? Terbuang dia. Kalau Nabi Muhammad itu diakui di Madinah. Dua kota besar mengakui keberadaan Nabi Muhammad, Madinah dan juga tempat bersejarah beliau, Makkah dan Madinah. Kota besar dua-duanya coy. Tuhan kau ada di mana? Mana kota yang mengakui Tuhan kau berada? Hah? Kota apa? Nazaret. Apa bukti Tuhan kau pernah di Nazaret itu? Hah? Hah? Mama Tuhan kau pernah ada di mana? Bapak Tuhan kau pernah ada di mana? Ada, tinggal di gua mereka. Kalau Nabi Muhammad rumahnya aja sampai sekarang ada, rekonstruksi rumahnya ada. Nabi Muhammad fiktif, Tuhan kau yang fiktif. Tuhan kau nggak ada buktinya nih. Kutunjukkan para ahli yang mengatakan Tuhan kau fiktif nih. Tuhan kau tuh tokoh mitologi, kata para ahli, nggak ada fakta empiriknya. Bisa masuk juga dongengnya. Boleh, dongeng juga boleh. Bisa jadi. Bisa dikatakan dongeng. Yesus Orang nggak bisa dibuktikan keberadaannya. karena tidak ada bukti empiriknya. Itu hanya dari mulut ke mulut. Kalau dari mulut ke mulut lebih kuat sanad kita lah, hadis kita lebih kuat. Kalau mulut ke mulut lebih kuat hadis lah. Jelas dirayah dihayahnya ini ya. Sanad perawinya jelas kalau hadis. Lah kitab kalian. Lagi masalah dengan program ini, dia terus lihat Ovid jadi tambah masalah lagi. Ini masih di mute, nggak kedengeran. Kak, belum ini ya, belum terpecahkan masalahnya ya. Belum. Ada terus. Asran belajar IT, Asran. Kalau ada Ovid Siap. dipecahin kepalanya nih. Asran belajar Apa sih IT, itu, Mbak? Asran. Kita butuh ini. Boleh. IT kah? Lah, tapi Nih ya, ada namanya Bruno Bauer ya. Bruno Bauer ini adalah filsuf dan teolog Jerman. Ia berpendapat bahwa kisah Yesus dalam Injil hanyalah ciptaan komunitas Kristen awal, bukan tokoh historis. Siapa lagi? Arthur Drews, penulis buku The Christ Myth tahun 1909, mengatakan bahwa Yesus hanyalah figur mitologi yang disusun dari legenda Yahudi, Mesir, dan Helenistik. John McKinnon Robertson, seorang kritikus Alkitab asal Skotlandia, mengemukakan bahwa Yesus tidak lebih dari mitos religius. G.A. Wells, profesor Jerman Inggris. Kau bawa profesor tadi kan? Ku bawa profesor Jerman ini. Awalnya sangat tegas mengatakan Yesus tidak pernah ada. Ini tidak ada Kayaknya Yesus bagus secara ditulis di historis. Mesias tuh dia, Dek. Soalnya Iya. orang kayak apa namanya, kayak tuh orang tadi itu, dia memang gila, dia nggak pernah dengar apa yang orang ngomongin. Jadi orang-orang begitu akan bisa menyesatkan banyak orang tuh dia. Nanti gini, nanti aku nanti sama Asran, aku butuh beberapa buku-buku yang harus kita beli. Apa namanya, nanti kan YouTube tuh, uang YouTube tuh memang full untuk literasi memang. Rencana aku mau isi sama Asran YouTube yang satu lagi itu, yang jendela ilmu itu. Di situ nanti kita buat apa namanya, kita ambil jurnal-jurnal Scopus atau apa. Dek, Asran nanti gitu ya, kita di belakang layar aja nanti, Dek. Ada 3 tim kita nanti, Nanda, Asran, sama Uni. Nanda itu adik Uni nanti. Jadi kita betul-betul bikin tim untuk YouTube ini tuh, kita bikin tim. Nah, jadi nanti literasi yang kita buat itu adalah literasi dari jurnal yang Scopus gitu. Ya, kita bahas tentang beberapa para scholar yang mengatakan Yesus itu tokoh mitologi gitu. Kita angkat aja itu nanti. Ya, Asran? Banyak ini. Siap. Banyak, bahkan sarjana perjanjian baru Amerika aja mengatakan bahwa Yesus hanyalah konstruksi literal dan teologis, bukan fakta historis. Gak tahu malu kalian ini loh. Sejarawan independen, ahli klasik, penulis One on the Historical of Jesus, salah satu pembela modern paling terkenal teori mitos Yesus,
ini mengakui kalau Yesus itu cuma tokoh mitologi. Kalian yang mengatakan Nabi Muhammad itu toko mitos adalah apa? Toko dongeng. Kalian Kristen yang mengatakan Tuhan kalian itu mitologi, kalian Kristen juga. Iya, Ya. jadi mereka itu kan sudah tahu kenyataan mereka, makanya Iya. mereka mencoba serang dari situ. Padahal mereka nggak tahu bahwa itu mereka punya gitu. Iya, bentar ya. Kita fokus di ini Asran. Kita nggak mesti harus beli bukunya semua Asran, karena kita butuh kutipannya gitu loh. Kutipannya kita butuh dengan ininya. Jadi ada buku-buku yang bernama Kristus Unde Kasaren. Yesus hanyalah ciptaan komunitas Kristen. Tidak pernah ada secara historis. Yang menulisnya adalah Bruno Bauer. Kita lihat ya. Keren nih kayak gini ya. Semakin diserang agama Islam, semakin terbongkar aib agamanya. Aku seneng banget loh. Justru dengan adanya tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad, kita berisik Kak, ada musik. Nih ya, nih. Ini dia nih yang mengatakan Tuhan kau fiktif tuh, ini orangnya nih. Ha. Apa kau nih naik ke atas? Halo, Uni, gimana? Ya, Kita- tugas kalian Kristen di sini tunjukkan Tuhan kalian eksis. Ya, enggak, ini kan bahas tentang eksistensi. Gimana kalau dua arah? Kita buktikan. Iya, Santai kau di dong, sini santai membuktikan dong. Tuhan kau itu ada secara empirik. Ini kenapa? Kok jijik kali? Kau ngapain? Udah nggak ada kesurupan di sini. Tuhan kau yang kesurupan. Ya, Tuhan kau pernah kesurupan waktu dia ketakutan. Itu kesurupan itu. Kau tunjukkan Tuhan kau secara empirik. Udah, habis itu aku tunjukkan Nabi ku secara empirik. Tunjukkan dulu. Kenapa Kristen-Kristen ini nggak ada adab? Apa udah di mute? Gimana mau diskusi? Jadi Kristen di sini bukan tempat kalian membodohi umat Islam. Tunjukkan saja bukti Tuhan kau ada. Kalau Tuhan kau nggak ada, kau akui. Banyak para ahli, salah satunya adalah Bruno Bauer yang mengatakan Tuhan kau itu nggak ada karena dia bukan tokoh historis, karena tokoh mitologi. Nih, aku punya datanya nih. Kenapa kami ini bangga ketika kalian menuduh Nabi Muhammad itu bukan tokoh historis? Karena akhirnya kami mampu menelanjangi Tuhan kalian. Ternyata setelah kuselidiki, banyak para ahli dari Kristen sendiri, bahkan mereka adalah teolog dari Jerman, mengatakan bahwa Tuhan kau tuh nggak eksis. Ya, di salah satunya adalah Bruno Bauer ini ada seorang teolog lagi, sejarawan lagi, kritikus Bible lagi, Kristen lagi. Ya, dia seorang anggota terkemuka Young Hengelians. Ini orang ini nih mengatakan bahwa Tuhan kau tuh fiktif. Tuh, nih kau bawa buku profesor di hadapanku, Tuhan kau jadi katakan fiktif sama orang ini. Ya, orang ini mengatakan Tuhan kau nggak ada. Bawa buku profesor kalian ke sini. Tuhannya katanya ada, Tuhan kau nggak ada. Tuhan kau itu cuma karangan para petinggi ajaran kalian, karena tidak ada secara empirik. Makanya aku bilang Nabi Isa itu bukan tokoh historis. Ya, nama bukunya nih, kau beli bukunya ya, Kristus Undio Kasaren. Kau baca bukunya tuh. Ha. Nih, aku tunjukkan kau bukunya. Undios. Undio. Gimana bacanya kak? Kak bahasa Jerman itu kan kak? Ah, bukan Jerman. Nih. Bahasa apa itu? Bahasa Latin. Nggak tahu kalau Jerman. Ini bukunya nih. Kristus Ondai Kaisaren. Ah, ini bukunya kenapa terbalik ini? Ini nih bukunya. Di halaman keberapa kata bentar. Ih, bagus sekali ya kayak gini ya. Ini bisa di-download nggak sih? Ini arsip ini bisa di-download kan? Ntar aku cek dulu buat download aku. Waduh, nggak perlu beli kita. Kirim itu apa namanya itu ke Asran nih, linknya ke Asran. Ini kirim ini ya. Asal download ya, Dek. Kopi. Bahasa apa? Bahasa Inggris kan? Bahasa Jerman Iya. kan Asran. Bentar, ini cek dulu. Kita ambil jurnal ilmiah aja yang mengutip, kalau kita nggak bisa bahasa Jerman. Bentar ya. Asran nggak bisa bu, bahasa Jerman Asran kan? Enggak, Uni cari bukunya yang translate dulu. Bahasa Inggris oke lah, itu kita terjemahin. Kristus. Enak jadi mahasiswi ini ya. Jadi gila buku kita. Ondai Kasaren. Adakah terjemahan Inggrisnya?
kalau baca buku di Eropa itu gampang nyarinya ya, Kak? Buku-buku teologi gini gampang cari nggak sih? Iya banyak sih. Banyak ya? Iya. Oh ada nih Dek, apanya Dek? Ada buku versi bahasa Inggrisnya nih. Judulnya adalah Christ and the Caesar, The Origin of Christianity from the Mythology of Rome and Greek. Wah, aduh. Kirim ke Asran. Ini Dek, ada Dek. Ini bukunya Dek. Yep. Waduh, kita angkat ini. Buku yang kemarin mana, Asran? Yang mana The Myth, Maker, Paul, Invention of Christianity ya? Iya. Ini nih. Asal kirim sekarang ya. Itu di poin pentingnya dikasih tanda gitu. Jadi kalau kita pas debat itu kita nggak cari-cari lagi, tunjukin ini datanya di halaman kesekian gitu loh. Enak. Itu kemarin ada tuh di tempat ini, di tempat apa? Di tempatnya Kak Sarah. Ya. Ada ini. Ada orang yang bilang bilang apa? Jesus is Pharisee katanya. Oh, maaf. Ada bukti Jesus bukan Farisi. Yesus ini nggak jelas. Sedikit. Banyak mereka yang sebenarnya yang mengatakan Yesus adalah tokoh mitos itu bukan Islam. Bukan orang Islam, tapi rata-rata dari kalangan para profesor dan doktor Kristen sendiri yang skeptis dengan Yesus. Nah, yang mengatakan Nabi Muhammad tokoh mitos adalah orang Kristen. Gitu, itu bedanya kita dengan mereka. Yang menuduh Tuhan mereka itu fakta fake itu mereka sendiri. Makanya Uni ini besok Uni mau isi kuliah umum kristologi kan. Jadi sambilan itu nanti Uni suruh mahasiswa untuk cari satu jurnal satu orang. Ih, berani ya mereka mau ngambil keselamatan akhirat untuk si orang tokoh yang memang betul-betul nggak ada gitu kan, apalagi dituhankan aja. Ngeri Ya gimana gak berani, yang penting kan mereka mengakunya selamat. Mendingan pohon, kalau pohon jelas-jelas ada kan di depan. Oh ya ini. Coba Uni buka halaman 29 Uni. Bentar deh, ini lagi bentar. Bentar ya. Mana ini? Jadi teman-teman ya, loh si Asrat tadi mana dia? Tahu dia karena tombak. Jadi teman-teman memang gini ya, perbedaan kita dengan Oten itu adalah kalau kita tidak pernah menuduh tokoh dalam kitab mereka, tapi orang Oten sendiri mengatakan bahwa tokoh di dalam agama mereka itu sendiri adalah tokoh mitologi gitu loh. Ini keren banget nih. Mitologi itu kan dongeng kan? Atau gimana? Mitologi itu pertengahan antara dongeng dengan fakta. Maksudnya masih belum bisa dikatakan dongeng. Artinya tuh kayak kalau dikatakan dongeng tapi semua orang tuh bicara kayak Zeus gitu loh. Kalau dongeng itu udah ketahuan kalau itu dibuat-buat, dibikin-bikin. Sudah tahu kalau itu dibuat-buat. Tapi kalau seandainya mitos itu memang tidak tahu sumbernya dari mana, tapi secara turun-temurun orang mempercayai gitu. Loh kenapa Asran dibawa lagi? Siapa yang nurunin Asran? Gak tahu. Coba tengok moderator nih. Ada yang Dia iseng turun sendiri. mengganggu. Jatuh ya, Aslan? Iya. Di sini cuman jatuh. Jatuh dia. Masalah cuma lagi buka data tadi. Oh, ntar aku bersihkan juga dulu ininya, moderatornya. Tuh, keren banget ini ya. Boleh tuh ambil dari mereka sendiri terus kita ini. Ntar halamannya. Keren banget ya. Ntar.
Aku mau fokus bahas Yesus. Aku mau fokus bahas ini. Masuk sejarah. Masuk sejarah aja nanti. Masuk sejarah aja. Dalam buku Kristus Andai Kasaren tahun 1877-an, si Bruno Bauer ini mengatakan dengan tegas bahwa Yesus itu adalah hasil karangan dari orang Kristen awal. Tentang keberadaan Yesus, Yesus dari Nazaret tidak pernah hidup. Ia hanyalah produk sastra, sebuah kreasi dari komunitas Kristen awal. Kemudian asal-usulnya pun tidak jelas. Injil bukanlah catatan sejarah, melainkan hasil imajinasi religius yang berkembang dari filsafat Stoa. Keren banget ini nih. Wah, keren ini. Kita bahas ini. Uni, Namanya bahkan Bruno ini, Bauer. bahkan ini yang dalam The Maker Paul and Venture of Christianity itu pada halaman ke-29 Asra bilang tadi, itu juga bilang bahwasanya apa? Ini Injil datang provokasi yang datang sesudah kematian Yesus. Propaganda Maksudnya propaganda ya. Ini contohnya Asra muka ya. Tapi memang nggak ada loh fakta. Bayangkan ya, fakta empirik tentang Yesus ini memang nggak pernah ada. Pertama, Yesus waktu itu namanya banyak. Yesus yang merujuk kepada Yesus anak Maria itu nggak ada fakta-faktanya gitu loh. Nggak ada sama sekali. Kelihatan nggak nih? Kecil. Tak ada. Ini Asran. Halo. Nih. Coba. Kelihatan ini dia asal kelihatan ya. Nih, coba lihat. In the light Kecil. of the Baca aja. Oke. Oke, Asran baca ya. Asran baca atau Asran terjemahkan secara bahasa Indonesia aja? Langsung ke bahasa Indonesia aja. Oke. Ini dikatakan di sini ya. In the light of the previous chapter, berdasarkan bab sebelumnya, patut dipertanyakan jika orang Farisi memang merupakan gerakan yang tercerahkan atau dan juga progresif, mengapa Jesus mengkritik mereka secara keras? Who severely? Jawabannya telah dikemukakan bahwasanya Jesus dalam fakta historis tidak mengkritik orang Farisi seperti yang digambarkan di dalam Injil. Ia sendiri memang seorang Farisi. Lihat tuh dikatakan, dia sendiri memang seorang Farisi. Gambaran utuh tentang Jesus yang berselisih dengan orang Farisi merupakan gambaran dari satu periode setelah kematian Jesus. Ketika gereja Kristen berkonflik dengan seorang Farisi karena klaimnya yang telah menggantikan Yudaisme. Injil ini merupakan produk dari periode selanjutnya ini. Atau lebih tepatnya, Injil terdiri dari materi-materi berdasar beberapa di antaranya itu berasal dari periode sebelumnya yang disunting itu dengan maksud anti Farisi. Lihat nih, anti Farisi lah dikatakan di sini. Dengan maksud anti Farisi. Lihat nih. Ntar, salam itu ya, salam besar ini. Banyak tahu para scholar yang mengatakan Yesus itu mitologi loh. Kita kumpulkan itu aja, Asran. Banyak banget loh. Mana anti Farisi tadi? Mana tadi? Ini kelihatan nggak nih? Apa dikatakan di sini nih? Parisi. Ini loh. Ini Mana? Anti Parisi sense. Yang mana? Injil ini emang diciptakan untuk apa ini? Untuk apa? Anti-Farisi. Propaganda. Iya. Ini merupakan ini dikira di sini. Nah, sama baca lagi ya. Bentar, jangan nunggu ini dulu. Bentar. Wah, keren kita nih.
Bisa kita dapat literasinya nih nanti nih. Wah. Waduh. Ketemu. Oh, si Asran mencret lagi, Asran. Kenapa Asran kok mencret terus? Kenapa Asran mencret lagi? Teman-teman, semakin serangan kepada Islam, aku semakin tahu bobroknya agama mereka loh. Makanya kita tuh kalau mereka nyerang tuh kita nggak usah buru-buru marah juga, karena dari serangan mereka itu kita tahu bagaimana Kristen. Ternyata para ahli yang mengatakan bahwa Yesus itu tokoh mitologi itu banyak banget, dan dari mereka semua ini. Ini siapa Ada sih yang namanya- nurunin asal dari tadi? Ah, Siapa nurunin asal? Masa dia tiba-tiba jatuh sendiri gitu? udah ini hapus dulu moderatornya dulu. Ntar ini hapus moderator dulu. Ini ada yang iseng kayaknya. Tante Mika nggak ada di bawah kan? Bang Teku nggak? Kayak tadi. Bang Teku kayaknya. Bang Iseng Teku itu banget gambar. gitu. Bang Teku jangan gitu. Ada Bang Teku ya, Kasih coba lihat. adiknya. Hah? Bang Teku kayaknya. Bantek. Enggak deh kayaknya. Bantekku. Iya masa sih bantekku? Kayaknya enggak deh. Jangan gitu Bang Teku. Ini siapapun Jangan. momot yang turunin aku nanti, kalau ketemu aku cekek Lena. Dan gitu dong, masa asal turunin lu. Oke, lanjut. Apa nanti kau udah diancam tuh, nanti juga nggak bakal lagi kok. Capek juga tuh. Banyak kali moderator aku. Jadi teman-teman, mereka ini nggak bisa membedakan mana dongeng, mana fakta, teman-teman. Karena mereka memang orang-orang yang terdoktrin. Mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah fakta, padahal nggak ada bukti empiriknya. Kalau ditanya dari mana Flavius tahu tentang Yesus, mencret mereka. Wah, banyak juga yang nggak ada lagi nih. Tinggal Asran, Bang Teku, Mesia, Cebi, aku udah. Nah, jadi kalau kita bicara mitologi, teman-teman, itu adalah sesuatu yang beredar, cerita-cerita yang beredar di kalangan masyarakat pada waktu itu, namun tidak bisa dibuktikan secara empirik. Salah satunya seperti Hercules. Kalau Malin Kundang itu terbukti dongeng. Ada juga yang mengatakan mitologi, tapi lebih tepatnya aku bilang sih dongeng sih ya, lebih diada-adakan. Nah, sementara kalau Yesus itu banyak teman-teman, mungkin teman-teman boleh cross check, buat teman-teman yang bisa ambil akses di Scopus ya, jurnal Scopus, bolehlah cari literasinya. Mungkin aku sebutkan beberapa nama: Bruno Bewer, kemudian Arthur Drews, kemudian John McKinnon Robertson, G. Wells, Early Doherty, Robert M. Price, Richard Carrier. Dia yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah tokoh mitologi, dan mereka ada orang-orang Kristen ya. Ini lucunya teman-teman ya, yang mengatakan Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif itu Kristen yang nuduh, bukan ulama-ulama Islam. Tapi yang mengatakan Yesus itu mitos adalah mereka sendiri, Oten sendiri. Kan lucu gitu ya. Begitu guys. Ini aku lagi telusuri guys, aku lagi telusuri Bruno Bewer. Ih, gila ini emang. Dan tau nggak, kalau Kristen menuduh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus ini, mereka tuduh sebagai orang liberal. Sama lah kalau ada orang Islam juga yang agak berbeda pendapat, pasti dibilangnya liberal. Masalahnya adalah mereka punya penelitian juga gitu loh, dan penelitian mereka tuh benar, tidak terbantahkan, karena memang Yesus tidak punya fakta empirik. Satupun situs, tidak ada satupun yang betul-betul bisa dibuktikan oleh ahli itu milik Yesus. Makamnya, tempat kelahirannya itu cuma tradisi kepercayaan, tradisi aja gitu lah. Tapi tidak ada sama sekali data-data otentik yang mengatakan bahwa Yesus itu pernah ada. Makanya saya bertanya kepada Oten, kalau kalian bisa membuktikan Yesus itu ada dengan bukti arkeologis, keliling-keliling berapa kilometer tuh, pakai tangan aku jalan, serius ya, asal kalian buktikan kepada kami fakta empiriknya, situs apa tentang Yesus gitu loh.
Ya begitu loh ya. Bruno Bauer. Keren banget nih. Pada tahun 1839 Bauer telah membuat pergeseran yang menentukan posisi Hegel dan ciri radikal. Bauer semakin intensif dengan kritikanya terhadap Injil yang ia kembangkan melalui serangkaian karya tahun 1840 hingga 1842. Proyek ini dimulai dengan kritiknya terhadap Injil Yohanes, diikuti oleh kritik Injil Sinoptik yang terdiri dari 3 volume. Dalam karya-karya Bauer berpendapat bahwa narasi Injil bukanlah laporan historis tentang kehidupan Yesus, tapi produk sastra dari kesadaran keagamaan komunitas Kristen awal. Ia melihat ini dia openly new tab. Ia melihat para penginjil bukan sebagai sejarawan, tetapi sebagai seniman yang telah mengubah tradisi keagamaan sebelumnya menjadi bentuk dogmatis baru. Ia menyimpulkan bahwa figur Yesus adalah sebuah penemuan sastra. Waduh, parah. Transplantasi perjuangan dan pengalaman komunitas sendiri ke dalam satu figur representatif. Waduh, nggak pernah ada Yesus ini. Ternyata ini dia. Mortgage Douglas, The Philosophy and Politics of Bruno Bauer, Cambridge. Wah, ini dikeluarkan sama kampus Cambridge lagi. Ini nih, kampus Cambridge yang keluarkan ini. Waduh, keren nih. Buku Dr. Bauer de Cambridge. Wah, ini dia. Nih ya, juga dikutip langsung di buku ini teman-teman. Aku masih cari halamannya ya. Teman-teman kalau yang ada di luar negeri nih, bantu kita ya buat literasi ya. Ini di buku ini dipublish tentang pendapat dari salah seorang scholar yang mengatakan Yesus itu tokoh mitos, tokoh yang tidak ada. Nanti coba aku lihat jurnalnya deh. Aku lihat jurnal ilmiahnya dulu ya. Buat teman-teman yang bisa punya akses ke buku-buku tersebut ya, tolong disupport kita. Kalau perlu kita beli ya, kita mau beli buku-bukunya. Kalau nggak ada PDF-nya juga nggak apa-apa. Keren banget ini. Download PDF-nya. Mana cara download? Oh, bisa download ini dari Cambridge Court. Waduh. Jadi teman-teman muslim ya, ternyata semakin mereka menyerang agama Islam, semakin kita bongkar keagamaan mereka itu semakin tidak jelas. Ketika mereka menuduh Nabi Muhammad itu adalah tokoh anhistoris, tapi mereka tidak bisa. Ini bukunya guys ya. Pertama kalian cross check dulu ya. Namanya adalah Bruno Bauer, tahun 1809 sampai 1882. Nama dia itu adalah seorang filsuf dan teolog Jerman. Nah, dan buku yang mengutip tentang pendapat dia itu ada di buku ini. Judulnya ini, ntar. Coba kalian cross check di buku ini. Christ and the Caesars, The Origin of Christianity from the Mythology of Rome and Greek. Ini judul bukunya nih, ini bukunya nih. Ini yang punya bisa ambil PDF-nya yang bahasa Inggris. Kita butuh ini ya. Teman-teman kita butuh ini ya. Christ and the Caesar, The Origin of Christianity from the Mythology of Rome and Greek by Bruno Bauer tahun 2015. Translate from German to English. Wah, bisa nih beli nih. Ada nggak yang punya PDF-nya? Ya, cari buku itu ya. Bagi yang bisa mencarikan buku itu, nanti aku jual sama aku ya. Aku butuh buku itu. Kalau bisa PDF-nya PDF aja. Itu pengakuan Kristen Barat itu. Itu baru satu ya. Nah, selanjutnya ada namanya Arthur Drew. Bukunya adalah The Christ Mythology. Bentar. Keren banget nih. Aduh, keren ini. Teman-teman semakin ini ya. Nih, judulnya tadi bukunya. Ini bukunya. Bukunya ini yang bahasa Jermannya. Ini yang bahasa Jerman ini.
Christus Andiokaisaren itu bahasa Jermannya. Yang bahasa Inggrisnya itu tadi Christ and the Caesar, the origin of Christianity from the Roman Greek. Waduh, ini juga keren nih. Ah, ini juga nih buku juga nih, keren nih, banyak buku. Dapat lagi aku satu buku, The Chris Smith by Arthur Drew. Nih kita baca. Waduh, upload, bisa nggak upload dulu? Aduh, nggak bisa upload guys. Gimana dong? Wah, nggak bisa upload. Bisa nggak? Ada yang bisa download nggak? Ini nih, Was Jesus a Historical Figure? Itu judulnya. Was Jesus a Historical Figure? Itu judulnya guys. Wah, babak belur nih Oten nih. Babak belur nih Oten nih, semakin ketahuan Tuhannya fiktif. Ini di bukunya guys, ini bukunya nih, ini bukunya. Ini bukunya guys, The Chris Smith Arthur Drews. Ini aku pengen gimana cara ambil buku ini, gimana caranya download, bisa nggak upload, download, gimana caranya guys? Bisakah aku mengupload ini? Upload? Kok nggak bisa? Carikan dong PDF-nya guys. Carikan dong PDF-nya. Kalau perlu kita nggak usah beli bukunya, fisiknya, kita nggak usah bawa buku kemana-mana juga kan. Kita nggak perlu kan. Aku pernah kemarin download beberapa buku di arsip ini. Nanti aku minta tolong sama teman yang lain aja nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga yang mengatakan Yesus itu fake ya, John McKinnon Robertson. Waduh. Nih, G.A. Wells. Dan lebih parah lagi, ada namanya orang, dia adalah profesor Jerman, dia mengatakan bahwa Yesus yang di Bible tidak sama dengan Yesus yang historis. Ada dua Kristus guys. Berarti apa yang aku simpulkan selama ini itu sudah ada ditulis oleh para ahli guys. Apa yang menjadi permasalahan yang kita usung selama ini, sudah ada para ahli mengatakan itu, bahwa Yesus ini adalah tokoh yang tidak terbukti secara empirik. Karena kita tidak pernah baca bukunya aja, jadi argumen kita kuat, disupport sama pendapat para ahli. Itu yang dibilang dari Michael Bagon ya? Michael Bagon ya? Ya. Bukan. Dari Thomas LKCT ada juga. Ini ya, cari nih ya, John McKinnon Robertson, G.A. Wells, Early Doherty, penulis The Jesus Puzzle. Wah, banyak buku yang bisa kita beli nih. Robert M. Price, Richard Carrier, banyak loh. Sejarawan independen, penulis On the Historical of Jesus. Ini banyak bukunya loh. Pak Dondi kayaknya ada nih. Wah, tanya Pak Dondi dong. Tanya Pak Dondi lah. Tanya Pak Dondi lah. Pak Dondi. Itu yang Uni bilang tadi, yang bikin siapa? Rudolf Bultmann atau A.N. Wilson Uni? Yang bilang Jesus yang di toko yang itu Banyak ada tokonya nih. Dari Early A.N. Wilson Doherty. juga bilang kayak gitu. Banyak dan rata-rata mereka adalah orang terpelajar dari kalangan Kristen. Assalamualaikum Pak Dondi. Pak, punya nggak Pak buku dari para scholar yang mengatakan bahwa Yesus itu tokoh fiktif Pak? Satu aja Pak, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau ada aku minta difotoin Pak. Kalau nggak difotoin, aku nanti di Jakarta aku pinjam aja buat aku foto Pak. Keren ya. Ada Aven Uni download, Chris Smith PDF download. Aduh, keren nih. Teman-teman yang di YouTube dan di TikTok, nantikan kajian eksklusif aku membahas tentang Yesus itu mitos menurut beberapa ahli. Aku tinggal ambil bukunya aja, aku cari dulu bukunya dan karya ilmiah yang berkaitan dengan ini.
Coba nanti malam aku sama adik aku cari di karya-karya ilmiah. Nanti Asran kita bikin grup ini ya. Siap. Udah Sondi punya udah, Naila udah punya bukunya. Ini Jesus Alive ada juga nih yang Ann Wilson. Kan ada ya. Ya nanti Asan kan gini loh Dek. Kita tuh kalau kita pas pemaparan materi, bukunya itu kan kita foto, ISBN-nya kita foto. Kemudian baru pas di kolom itu kita kasih tanda. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi, kita langsung slide gitu. Enak. Oh. Jadi kita bikin bedanya Asran ngirim satu mentah YouTube. terus ya. Bedanya Asran ngirim selalu mentah-mentah terus ya. Enggak, Asran itu iya, Uni mah nggak bisa. Kita bahas kan kita letakin tuh nama para scholar yang mengatakan Yesus itu tokoh mitos. Kita bandingkan dengan yang menuduh Nabi Muhammad tokoh mitos. Nah, kalau dari Kristen yang nuduh adalah profesor mereka sendiri, di Islam adalah Oten sendiri. Betul. Gitu. Kita perbandingkan dulu yang menuduh Nabi Muhammad mitos. Ada nggak scholar yang terpercaya, seorang profesor atau doktor yang pernah menuduh Nabi Muhammad mitos? Itu kita angkat objektif atau tidak, karena kebencian atau tidak. Nah, terus baru kita angkat data bahwa Yesus, nanti kita bikin di YouTube namanya adalah Yesus itu fakta atau mitologi. Nah, baru kita angkat beberapa profesor dan doktor ini yang di bukunya itu kita kasih, pokoknya kita cuma foto doang Asra, nanti kita bacakan baru kita jelaskan. Jadi gitu di YouTube itu. Jadi mereka dapat kajian, judul bukunya ditulis oleh siapa, tahun berapa, di halaman kesekian dituliskan bahwa Yesus itu adalah tokoh fiktif seperti yang disampaikan sama si Bruno Bauer ini. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.